Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 16 episode 14. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini berada di tanah barat laut dari benua roh es. Serpihan-serpihan es yang sangat besar telah menutupi gunung es yang menjulang tinggi ke langit. Penampilan seperti itu tampak menyeramkan dan juga terlihat sangat tajam jika dilihat dari tanah. Gunung es itu sendiri juga telah tertutupi oleh lapisan es yang sangat tebal. Seolah-olah hal itu telah memancarkan cahaya biru es di bawah penyinaran cahaya matahari. Gunung es itu sendiri memantulkan sebuah cahaya yang sangat dingin dan juga sepi. Sosok berjubah hitam pada saat ini telah berdiri di puncak gunung dari gunung es itu dengan tangan yang berada di belakang punggungnya, dan dia mengangkat sedikit kepalanya dengan tatapan mata yang sangat tajam ke arah depan. Tajamnya mata ini seolah-olah telah mengalami ribuan reinkarnasi. Ruang jauh yang ada di depan sana terlihat cukup terdistorsi, dan ada sebuah gerbang es raksasa yang samar-samar terlihat. Dari gerbang itu sendiri memancarkan aura yang sangat luar biasa dan berasal dari zaman kuno yang secara perlahan telah menyebar. Karena itu merupakan gerbang spasial untuk menuju ke tanah leluhur dari suku roh es. Dan sebenarnya yang melakukan pengamatan ini adalah Lindong. Ketika Lindong mengamati gerbang es raksasa, tiba-tiba saja ada suara langkah yang telah muncul dari arah belakangnya. Lindong segera berbalik dan dia melihat 4 sosok telah tersenyum ke arahnya dengan raut wajah yang tegas. Melihat kemunculan dari 4 sosok ini, Lindong segera bertanya, bagaimana hasilnya? 4 sosok yang telah muncul terdiri dari 2 pria dan juga 2 wanita. Karena itu adalah Xiao Diao, Xiao Yan, Ling Qingsu, dan juga Jintan. Ketika Lindong bertanya seperti itu, Jintan pun buru-buru meraih tangan dari Lindong, yang kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, Kakak Lindong, kita sudah memastikan dan juga menanyakannya dengan jelas. Memang ada tablet roh es di dalam suku roh es ini sendiri, dan itu merupakan harta yang sangat berharga bagi suku roh es. Bisa dikatakan bahwa siapapun yang memiliki garis keturunan dari suku roh es, maka mereka akan meninggalkan roh esnya di dalam tablet ini ketika mereka terlahir. Dan aku cukup percaya bahwa fragmen jiwa dari Ying Huan Huan sepertinya juga ada di dalam tablet itu. Mendengar hal ini, dalam sekejap saja raut wajah Lindong terlihat sangat bergembira, dan dia pada akhirnya tersenyum dengan lega sambil berkata, benarkah hal itu? Beban besar yang sebelumnya ada di raut wajah Lindong secara perlahan kini telah memudar. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun buru-buru mengatakan, namun tablet roh es ini merupakan harta yang sangat berharga bagi suku roh es itu sendiri, dan mereka tidak akan pernah mengizinkan orang luar untuk bisa mendekati tablet itu. Dari ucapan dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa mengerutkan kening. Lalu dia mengatakan, apakah kalian sudah berbicara dengan mereka? Xiao Diao pun buru-buru mengatakan, kita sudah berbicara baik-baik. Namun pihak dari suku roh es mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk melakukan negosiasi, dan mereka bersikeras supaya kita semuanya segera pergi. Sepertinya dunia bela diri kita dipandang rendah oleh orang lain. Setelah Xiao Diao mengatakan hal ini, tiba-tiba saja Xiao Yan pun menimpali, kakak, kenapa kita tidak melakukan penyerangan saja pada suku roh es itu? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita trio Lindong bisa dengan mudah diremehkan? Aku tidak percaya bahwa mereka masih akan menolak untuk menyerahkan tablet roh es itu setelah kita mengobrak-abrik dunia mereka. Mendengar ucapan dari Xiao Yan, Xiao Diao pun segera berkata dengan dingin, mengobrak-abrik dunia mereka bukanlah sebuah masalah yang besar. Tapi bagaimana jika sampai mereka semua didorong ke dalam keputusasaan yang kemudian malah menghancurkan tablet roh es itu? Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Xiao Yan pun hanya bisa menggaruk kepalanya, dan dia sekarang telah terdiam serta tidak berani berbicara kembali. Xiao Yan mengetahui betapa besar harga yang harus dibayar oleh Lindong untuk bisa menemukan secercah harapan seperti ini.
Jika harapan itu pada akhirnya dihancurkan, maka Xiaoyan tidak bisa membayangkan pukulan seperti apa yang akan diterima oleh Lindong. Ketika memikirkan hal ini saja, Xiaoyan pun buru-buru bertanya, "Kakak kedua, lalu apa yang harus kita lakukan saat ini?" Ditanya seperti itu oleh Xiaoyan, Xiao Diao hanya bisa terdiam, namun tatapan matanya segera melihat ke arah Lindong. Sementara tatapan mata dari Lindong sendiri hingga detik ini masih melihat pada gerbang es raksasa yang ada di kejauhan. Dia terdiam untuk waktu yang cukup lama sebelum pada akhirnya Lindong mengatakan, "Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini. Jadi, aku tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi." Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Kalau begitu, haruskah kita segera mengambil tindakan?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia menjawab perkataan dari Xiao Diao, "Biarkan aku yang melakukan hal ini sekarang, dan kalian semuanya harus segera kembali ke dunia bela diri. Tempat kita baru saja distabilkan dan masih membutuhkan kalian untuk mengawasi dunia bela diri kita." Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan pun cukup terkejut dan dia buru-buru mengatakan, "Kakak Lindong, apakah kau berniat untuk menyerang suku roh es sendirian? Suku roh es itu sangatlah kuat dan cukup berbahaya bagi dirimu untuk pergi sendirian." Setelah berkata seperti ini, Jintan pun mengepalkan tangannya dan dia segera mengeluarkan sabit suci kegelapan. Sebuah aura yang sangat gelap segera tersebar dari dalam tubuh Jintan, yang sekali lagi dia mengatakan, "Kakak, jika kita bergandengan tangan, bahkan suku roh es tidak akan pernah berani untuk melakukan sesuatu pada kita." Mendengar ucapan dari Jintan, Xiaoyan juga terlihat sangat bersemangat, yang kemudian dia berkata, "Itu benar kakak. Hal yang paling disukai oleh suku-suku kuno itu adalah menggertak orang lain dengan mengandalkan jumlah. Jika kita bergandengan tangan, maka mereka tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadap pihak kita." Mendengar ucapan Jintan dan juga Xiaoyan, Lindong hanya bisa melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Kita kali ini tidak mungkin sepenuhnya berselisih dengan suku roh es. Lagi pula, Huan juga merupakan anggota dari suku itu, dan dia memiliki garis keturunan yang berasal dari suku roh es. Jika aku pergi sendirian, maka situasi yang paling berbahaya kemungkinan tidak akan terjadi." Ketika Lindong berkata seperti ini, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat tegas. Ling Qingsu, Xiaoyan, Xiao Diao, dan juga Jintan tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa lagi untuk membujuk Lindong, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Xiao Diao pun berkata pada Lindong, "Kalau begitu, kita semuanya kali ini akan segera kembali ke dunia bela diri. Jika ada masalah, segera kirimkan pesan pada kita. Karena kita adalah saudara, maka kita akan selalu mengikutimu, bahkan jika dirimu akan menghancurkan surga dan mengobrak-abrik neraka." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menjawabnya, "Kau jangan khawatir, badai seperti apa yang tidak pernah kita lalui selama bertahun-tahun. Bahkan suku roh es ini tidak akan pernah bisa menghentikanku." Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya sekali lagi, lalu mengatakan, "Kalau begitu hati-hatilah." Tanpa basa-basi lagi, Xiao Diao pun mengambil langkah mundur, dan sebuah cahaya telah bersinar dari dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kali ini Xiao Diao dan juga Xiaoyan telah menghilang dari belakang Lindong. Sementara Jintan dengan raut wajahnya yang merasa tidak senang, dia kali ini juga berkata, "Kakak Lindong, kita semuanya akan menunggumu di dunia bela diri." Setelah berkata seperti ini, Jintan juga langsung berbalik dan dia juga telah menghilang. Sekarang, setelah ketiganya telah pergi, yang tersisa hanyalah Lindong dan juga Ling Qingsu yang ada di sampingnya. Lindong menatap Ling Qingsu yang telah mengikutinya dari dunia bela diri menuju ke dunia seribu besar ini. Sebuah ekspresi permintaan maaf telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Tapi sebelum Lindong mengatakan apapun, tangan lembut dari Ling Qingsu buru-buru menutup mulut Lindong, yang kemudian Ling Qingsu pun berkata, "Kau tidak perlu meminta maaf. Dia bahkan bisa mengambil langkah terakhir untukmu. Jika kau tidak melakukan hal ini, maka kau tidak akan pernah menjadi Lindong yang aku kenal." Lindong hanya bisa mengulurkan tangannya, yang kemudian dia memeluk pinggang dari Ling Qingsu. Lalu Lindong berkata dengan lembut, "Qingsu, tunggu aku membawa Huan kembali." Ling Qingsu pun menganggukkan kepalanya.
Yang kemudian dia melepaskan diri dari pelukan Lindong sambil mengambil langkah untuk mundur. Sebuah cahaya kini juga telah keluar dari dalam tubuh Ling Qingshu, yang kemudian dirinya berangsur-angsur menghilang dari tempat ini. Puncak dari gunung es ini sekali lagi telah berubah menjadi cukup sunyi. Lindong kemudian berbalik dan tatapan mata tajamnya melihat pada gerbang es raksasa yang ada jauh di depan sana. Lindong tidak segera mengambil tindakan, tetapi perlahan-lahan mengambil posisi untuk duduk. Punggung dari Lindong kini telah bersandar pada batu sedingin es, yang kemudian dia dengan lembut menutup matanya. Sebuah kenangan yang cukup menyakitkan secara perlahan terlihat jelas di dalam pikiran Lindong. Seolah-olah kenangan ini sekali lagi telah digali keluar dari dalam pikirannya. Lindong teringat ketika dirinya berada di Laut Iblis Kekacauan yang berada di dalam dunia bela diri. Kaisar Yimo pada saat itu telah merobek segel antar dunia, yang kemudian sekali lagi turun ke dunia bela diri. Sebuah kehidupan yang ada di dalamnya diselimuti oleh bahaya yang besar, dan banyak orang telah merasakan putus asa. Seorang gadis muda yang menjadi harapan terakhir dari banyak orang, dia telah mengumpulkan seluruh kekuatan dari dunia dan mencoba untuk memasuki tahap leluhur, tapi semuanya telah gagal karena dirinya tidak akan pernah bisa mencapai tahap itu. Sekali lagi, dunia dipenuhi dengan keputusasaan dan juga teror yang besar. Gadis cantik itu menangis sambil tersenyum ke arah Lindong, dan suara isak tangisnya masih terdengar jelas di dalam pikiran Lindong saat ini. Sebenarnya aku sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bahkan semua kekuatan ini tidak akan pernah membuat siapapun untuk bisa mencapai tahap leluhur. Selain itu, peningkatan kuat dari tahap kultivasi seseorang akan menimbulkan dampak yang sangat mengerikan, dan aku yang sekarang tidak lagi bisa mencapai tahap leluhur. Bagaimana bisa dengan mudah untuk benar-benar mencapai tahap leluhur itu? Namun, itu semua masih dalam harapanku. Oleh karenanya, aku masih dianggap berhasil. Karena aku tahu bahwa hari ini akan menjadi hasilnya. Aku menolak niatmu untuk menggantikan diriku. Maaf, aku tidak bermaksud untuk mengabaikan seluruh usahamu. Dan aku mengetahui semua apa yang telah kau lakukan. Maaf, aku telah membohongimu sejak awal. Aku membuatmu memasuki benteng leluhur untuk membuat istana surgawi. Dan bahkan aku juga telah memaksa dirimu untuk menjalani 3 kesengsaraan reinkarnasi. Aku benar-benar orang yang pantas kau benci. Pada saat itu seluruh orang yang ada di dunia ini menyaksikan gadis cantik itu telah menangis sambil menutup mulutnya di langit. Dan suara isak tangisnya secara perlahan telah bergema di seluruh tempat itu. Ketika Lindong merasa ada yang tidak beres pada Ying Huan, dirinya pada saat itu segera berteriak, "Kau, apa yang sebenarnya akan kau rencanakan?" Hati Lindong benar-benar terasa tercabik-cabik ketika melihat Ying Huan telah menangis. Mendapat teriakan dari Lindong, Ying Huan buru-buru mengatakan, "Maaf, aku hanya ingin kau tetap hidup." Detik berikutnya, Ying Huan secara perlahan mengambil langkah untuk mundur, dan dirinya kali ini mengucapkan sebuah kata-kata dari sebuah mantra kuno. "Aku berdoa dengan jiwaku, dengan tubuhku, dengan darahku. Aku memanggil roh-roh di dunia. Transformasi surgawi, jalan leluhur." Sebuah api biru es tiba-tiba saja menelan tubuh Huan. Ketika tubuh Ying Huan terbakar oleh api biru itu, dia yang masih sambil menangis mengatakan, "Maaf, aku tidak ingin melindungi dunia ini, dan aku juga tidak ingin menjadi penyelamat dunia. Yang aku inginkan hanyalah kau terus hidup. Lindong, terima kasih banyak telah mengizinkanku untuk jatuh cinta kepadamu sebelum aku terbangun. Dan terima kasih banyak telah memberiku begitu banyak momen yang indah. Kau pada akhirnya telah membuatku mengerti. Tidak peduli seberapa dingin hati seseorang, pada akhirnya hati itu akan tetap mekar ketika bertemu dengan orang yang tepat. Lindong, kau pernah bertanya padaku, apakah aku ini guru es atau Ying Huan? Saat ini,
Aku bisa memberitahumu, dasar bodoh, aku tidak pernah menjadi guru es, dan aku selalu menjadi Huan-Huan. Tubuh Lindong yang masih bersandar pada batu sedingin es, dia benar-benar mengingat kejadian itu dengan jelas di dalam pikirannya. Bahkan suara dari Huan-Huan saat itu, hingga detik ini masih bergema di dalam pikiran Lindong. Secara perlahan Lindong mulai membuka matanya, dan tanpa sadar air mata telah membasahi pipi dari Lindong. Sosok cantik dari Ying Huan-Huan seolah-olah sekali lagi muncul di hadapan dirinya. Dan yang Lindong lihat saat ini, Ying Huan-Huan telah berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia terlihat sangat ceria. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang licik, namun terlihat sangat manis. Semua ini terlihat sama seperti bertahun-tahun yang lalu ketika mereka pertama kali bertemu di dalam sekte Dao. Lindong segera mengangkat kepalanya dan melihat gerbang es raksasa yang ada jauh di depan sana. Detik berikutnya, secara perlahan Lindong mengulurkan tangan dan sebuah petir ini telah muncul di tangannya yang kemudian berubah menjadi tongkat Kaisar Petir. Lindong segera menggenggam tongkat kerajaan itu yang secara perlahan dia pada akhirnya memilih untuk berdiri. Mata gelap dari Lindong dipenuhi oleh tekad yang tidak bisa digoyahkan. Dan kemudian Lindong berkata dalam hati, "Aku telah menjalani seluruh reinkarnasi hanya untuk bertemu dengan dirimu. Tidak peduli apa dan tidak peduli seberapa besar harga yang harus aku bayar. Bahkan jika diriku harus naik ke surga atau turun ke neraka sekalipun, aku pasti akan membawamu kembali. Dan sekarang aku sudah ada di tempat ini." Cerita kemudian masuk ke tanah leluhur suku Roh Es. Di tempat itu ada aula yang sangat besar, dipenuhi oleh banyak orang dengan nyanyian-nyanyian, tarian, dan juga musik seruling. Banyak ahli dari suku Roh Es sekarang telah berkumpul di dalam aula besar itu. Kekuatan roh tanpa batas telah berdenyut, seolah-olah menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi beriak. Di dalam aula besar ini sendiri, ada 4 sosok yang telah terduduk di posisi dari kepala aula. Dan tidak diragukan lagi, 4 sosok itu telah menjadi titik fokus dari banyak orang yang ada di dalam aula besar. Setiap kata atau tindakan dari 4 orang itu akan mampu membuat banyak para ahli yang ada di dalam aula besar merasakan sebuah tekanan yang sangat sulit dijelaskan. Di kursi utama dari aula besar ini telah terduduk seorang tetua yang menggunakan jubah berwarna biru. Wajah tetua itu terlihat memancarkan rasa dingin yang cukup mengerikan setiap dirinya melakukan pergerakan. Bahkan dalam sekejap saja, sebuah embun beku akan terus terbentuk secara tidak wajar di sekitarnya. Bahkan kekuatan roh yang telah berkumpul di sekelilingnya juga akan berubah menjadi pecahan-pecahan kristal yang cukup mempesona karena energi dingin yang sangat menakutkan ini. Setiap kali kekuatan roh dibekukan menjadi es, maka tetua itu akan menarik nafas dan menelan ke dalam tubuhnya. Kekuatan roh tanpa batas ini menjadi sedikit melonjak di dalam matanya ketika tetua itu menunjukkan metode penyerapan yang sangat mendominasi banyak anggota suku Roh Es yang memiliki peringkat tinggi di dalam aula besar. Segera memberikan pujian dan juga sanjungan tidak ada habisnya. Seni surgawi dunia bawah dari leluhur es dengan cepat telah mendekati puncak kesempurnaan. Hal ini dikatakan oleh banyak orang karena mereka mengetahui bahwa tetua itu merupakan praktisi paling kuat di dalam suku Roh Es ini. Dan dia dikenal sebagai leluhur Roh Es. Dirinya juga merupakan penguasa surgawi biru sejati. Dia memiliki reputasi yang cukup tirani bahkan di dalam dunia 1000 besar. Dan tetua itu juga merupakan pilar terbesar yang mendukung suku Roh Es ini. Sementara leluhur Roh Es yang mendapatkan banyak sanjungan, dia hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, dengan adanya teman lama yang ada di tempat ini, yaitu iblis salju, seni surgawi dunia bawah esku benar-benar tidak bisa dibanggakan di hadapannya. Ketika leluhur Roh Es ini berkata, tatapan matanya melihat pada 3 kursi yang ada di bawah sana. Di kursi paling kanan ada seorang tetua dengan jenggot berwarna putih dan rambutnya juga putih.
Kulitnya juga seputih salju, membuatnya terlihat tampak seperti makhluk abadi. Ketika tetua ini mendengar tawa dari leluhur roh es, dia hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan, "Saudara roh es, orang tua ini tidak bisa dibandingkan denganmu yang memiliki seni surgawi dunia bawah es." Meskipun kata-kata ini terdengar cukup merendah, namun sebenarnya ada ekspresi bangga yang terlintas di raut wajah tetua itu. Jelas di dalam hati tidak sepenuhnya sejalan dengan kata-kata yang dia ucapkan, dan ekspresi seperti itu terlihat jelas oleh semua orang. Namun tidak ada sedikit pun orang yang merasa tersinggung olehnya. Bagaimanapun juga, tetua itu merupakan seorang praktisi puncak yang juga cukup terkenal di dunia 1000 besar, dan dia dikenal sebagai orang tua iblis salju yang telah lama berteman dengan leluhur roh es ini. Karena sebenarnya leluhur roh es dengan orang tua iblis salju, mereka berdua sama-sama kuat dan tidak ada satupun dari keduanya yang lebih unggul satu sama lain. Tidak lama kemudian ada sebuah suara yang sedang mengejek terdengar dari arah samping. "Kalian berdua sungguh orang tua yang sangat munafik. Jelas kalian memiliki niat untuk menekan satu sama lain." Kata-kata seperti ini hanya bisa dianggap sebagai sebuah lelucon oleh leluhur roh es dan juga orang tua iblis salju. Jika orang lain yang mengatakan hal itu, kemungkinan mereka akan segera diuapkan menjadi debu. Namun, karena orang yang berkata ini adalah orang yang sangat kuat, maka leluhur roh es dan juga orang tua iblis salju hanya bisa tertawa. Dan sebenarnya, orang yang mengatakan hal itu adalah seorang tetua yang menggunakan jubah berwarna hitam. Matanya terlihat bersinar, seolah-olah ada raungan naga yang bergema di dalam tubuhnya, karena dia adalah penguasa suku naga dari dunia 1000 besar ini. Leluhur roh es hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Lidah dari penguasa naga masih sangat tajam seperti biasanya." Nada suara dari leluhur roh es tidak menunjukkan bahwa dirinya merasa terejek oleh tetua berjubah hitam. Karena tetua berjubah hitam itu, yang merupakan penguasa naga dari dunia 1000 besar, adalah orang yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa, dan tubuhnya berisi dengan darah naga murni. Dia juga merupakan eksistensi yang sebanding dengan penguasa surgawi. Sementara penguasa naga pada saat ini hanya bisa tersenyum, lalu mengatakan, "Kalian para orang tua yang baru saja mencapai level dari penguasa surgawi setelah berkultivasi selama bertahun-tahun. Jika dibandingkan dengan kaisar pertempuran, kultivasi kalian itu mungkin hanya akan menakuti seekor anjing." Mendengar kata-kata yang cukup kasar dari penguasa naga, leluhur roh es dan juga orang tua iblis salju hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala mereka. Tatapan mata mereka berdua pada saat ini melihat pada orang yang duduk di kursi paling kiri. Di tempat itu, ada seorang pemuda yang menggunakan jubah berwarna emas dengan memancarkan aura yang megah dari dalam tubuhnya. Pemuda ini cukup tampan dan memiliki senyuman yang bisa membuat banyak orang kelepek-kelepek. Dan dia adalah eksistensi yang paling mempesona di dalam aula besar ini. Jika dibandingkan dengan leluhur roh es dan juga yang lainnya, pemuda berjubah emas ini berada di puncak kejayaan. Meskipun dirinya merupakan orang terakhir yang memulai perjalanan kultivasi, namun tidak ada sedikit pun penghinaan di dalam tatapan mata penguasa naga, leluhur roh es, dan juga orang tua iblis salju. Sebaliknya, ada kewaspadaan dalam tatapan mata mereka. Hal ini dikarenakan pemuda itu telah mencapai tahap dari penguasa surgawi pada usia yang masih sangat muda. Dan beberapa tahun terakhir ini, dia telah melakukan banyak perjalanan jauh untuk menantang banyak orang, dan dia tidak menderita sedikit pun kekalahan. Oleh karena itu, banyak orang memberinya gelar sebagai kaisar pertempuran dari dunia 1000 besar. Jika di tempat ini diadakan pertarungan 1 lawan 1, terlepas dari seberapa besar kekuatan leluhur roh es, orang tua iblis salju, dan juga penguasa naga, kemungkinan tidak ada dari mereka bertiga yang bisa mengalahkan kaisar pertempuran.
Orang tua iblis salju hanya bisa menarik nafas dengan iri, lalu dia berkomentar, bakat dari kaisar pertempuran tidak ada bandingannya, dan kemungkinan dia akan segera naik ke tingkat penguasa surgawi kelas suci di masa depan nanti. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang tua seperti kita. Leluhur roh es dan juga penguasa naga, mereka berdua merasakan hal yang sama. Penguasa surgawi dari dunia 1000 besar ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas roh, kelas surgawi, dan juga kelas suci. Mereka berempat saat ini berada di kelas roh. Sementara kaisar pertempuran hanya bisa tersenyum kecil lalu mengatakan, kelas suci memang telah menjadi tujuanku, dan aku percaya bahwa diriku akan segera bisa mengambil langkah itu. Ucapan dari kaisar pertempuran ini dipenuhi dengan percaya diri yang sangat besar, dan sebuah aura dominan juga telah samar-samar terungkap dari dalam dirinya. Tidak ada seorang pun yang di tempat ini berani menyangkal kesombongan dari kaisar pertempuran, karena orang itu memiliki tekad yang sangat kuat dan sebenarnya juga memiliki kualifikasi untuk mengucapkan hal ini. Ketika semua orang sedang mengobrol di dalam aula besar, tiba-tiba saja seberkas cahaya melesat masuk dari arah luar, dan hal itu berubah menjadi burung es kecil yang telah mendarat di bahu dari leluhur roh es. Kemudian burung es kecil ini mulai berkicau tanpa henti. Setelah mendengarkan kicauan dari burung es kecil itu, ekspresi tersenyum di raut wajah leluhur roh es tiba-tiba saja berubah menjadi sangat gelap, dan dia juga langsung mengeluarkan tekanan kuat yang tidak terlihat menyebar di dalam aula besar. Dalam sekejap saja, aula besar yang awalnya meriah kini telah berubah menjadi sangat sunyi dan senyap. Seluruh orang tiba-tiba saja melihat pada leluhur roh es yang terlihat sangat marah, dan orang yang tidak terpengaruh oleh aura menakutkan dari leluhur roh es di dalam aula ini hanyalah 3 penguasa surgawi, yaitu kaisar pertempuran, penguasa naga, dan juga orang tua iblis salju. Detik berikutnya, orang tua iblis salju pun bertanya dengan penasaran, apa yang terjadi? Raut wajah dari leluhur roh es yang telah berubah menjadi sangat jelek. Dia kali ini hanya bisa mendengus, lalu mengatakan, ada seorang pria yang sangat arogan dan bodoh dari dunia bawah sana sebenarnya memiliki impian untuk meminjam tablet roh es dari suku roh esku. Hal itu dia lakukan untuk menghidupkan kembali kekasihnya. Apakah dia benar-benar tidak mengerti bahwa tablet roh es itu merupakan harta yang sangat berharga di dalam suku ini, dan hal itu akan menderita kerugian yang sangat besar setiap kali digunakan? Bagaimana bisa aku meminjamkan kepada orang luar? Selama ini aku telah berulang kali menolak permintaannya, namun tidak terduga bahwa dirinya tidak hanya menolak untuk mundur, tapi juga memiliki keberanian untuk secara paksa memasuki tanah leluhur dari suku roh esku. Orang itu benar-benar sombong. Setelah mengatakan hal ini, leluhur roh es pun mengeluarkan aura dingin yang sangat mengerikan karena dirinya sangat marah. Bahkan aura dingin ini langsung membekukan seluruh benda yang ada di dalam aula besar. Sementara orang tua iblis salju dan juga yang lainnya hanya saling bertukar pandang sebelum akhirnya mereka tertawa lalu mengatakan, menerobos secara paksa ke dalam tanah leluhur. Orang dari dunia bawah itu sepertinya memang sangat arogan. Dunia 1000 besar ini adalah titik berkumpulnya dari dunia-dunia rendah yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, para ahli dari dunia 1000 besar akan memandang rendah seluruh orang yang berasal dari dunia lain yang lebih rendah dari mereka dengan tatapan mata yang jijik. Dan hal inilah yang membuat mereka tertawa setelah mendengar ada orang dari dunia bawah yang dengan sembrono memasuki dunia 1000 besar, yang bahkan menerobos masuk ke tanah leluhur dari suku roh es. Dengan adanya leluhur roh es yang menjadi pimpinan dari suku roh es ini, bahkan serangan bertenaga penuh dari penguasa surgawi tidak akan pernah berhasil mengobrak-abrik tempat ini. Ekspresi di raut wajah leluhur roh es kini telah berubah menjadi sangat gelap. Tiba-tiba saja dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah cermin es langsung terbentuk di hadapan mereka. Sebuah tablet es kuno secara diam-diam
terlihat menjulang tinggi di dalam cermin es itu. Sambil memandangi tablet besar yang tergambar di dalam cermin, leluhur roh es pada saat ini mengatakan, "Aku benar-benar penasaran, ingin melihat siapa di dalam sukuku yang berani menjalin hubungan dengan orang rendahan dari dunia lain." Setelah berkata seperti ini, leluhur roh es pun menjentikan jarinya dan sebuah cahaya dingin kini telah mendarat di tablet roh es. Hal itu sebenarnya langsung berkedap-kedip di atasnya. Pada akhirnya, sebuah cahaya telah menyatu yang kemudian membentuk sebuah sosok cantik yang berangsur-angsur muncul dan bisa dilihat banyak orang. Mata dari sosok cantik ini telah tertutup rapat dan rambut biru panjangnya kini terlihat bersinar. Ada ekspresi sedingin es, namun dia masih tetap cantik seperti biasanya. Aura dingin juga samar-samar telah menyebar dari dalam tubuhnya. Banyak orang yang ada di dalam aula besar. Mereka semua menjadi melongo ketika melihat kecantikan dari sosok ini, karena itu merupakan sosok dari Huan-Huan. Selanjutnya, para pemimpin suku cabang dari suku roh es ini hanya bisa mengerutkan kening mereka, yang kemudian mereka pada akhirnya menggelengkan kepalanya ketika melihat ke arah leluhur roh es. Hal itu menunjukkan bahwa gadis yang mereka lihat sebenarnya bukan bagian dari suku roh es ini. Sementara leluhur roh es sendiri juga terlihat sangat terkejut, yang kemudian dia mengatakan, gadis itu bukan bagian dari sukuku, tapi bagaimana bisa fragmen jiwanya muncul di dalam tablet roh es? Hanya garis keturunan kerajaan dari sukuku saja yang memiliki kualifikasi untuk memunculkan fragmen jiwa di dalam tablet roh es itu. Berbagai pimpinan suku cabang hanya bisa saling memandang. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang tiba-tiba saja mengatakan, "Aku pernah membaca catatan dari arsip leluhur kita bahwa di zaman dahulu pernah ada cabang dari garis kerajaan yang telah memisahkan diri dari suku roh es kita. Kemudian tidak ada kabar lagi dari mereka dan pada akhirnya semua yakin bahwa mereka telah dimusnahkan. Kemungkinan gadis itu adalah seseorang yang berasal dari cabang itu." Setelah mendengar kata-kata ini, leluhur roh es hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Karena mereka telah memisahkan diri dari sukuku, jangan pernah berpikiran untuk menggunakan suku roh es ini demi bisa bangkit kembali." Mendengar kata-kata dari leluhur roh es, tiba-tiba saja tatapan mata kaisar pertempuran kini menjadi sedikit cerah ketika melihat sosok cantik yang ada di dalam tablet roh es. Dan kemudian kaisar pertempuran pun berkata, "Bakat dari fragmen jiwa ini sungguh luar biasa. Jika leluhur roh es merasa kerepotan dengan dia, tolong berikan saja padaku, dan aku akan mengurusnya dengan baik." Mendengar hal ini, leluhur roh es pun cukup tercengang. Segera setelah itu, dia pun teringat bahwa sebenarnya kaisar pertempuran adalah seseorang yang sangat menghargai kecantikan. Pada akhirnya, leluhur roh es pun melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia berkata, "Jika kaisar pertempuran tertarik dengan gadis ini, maka aku sebagai orang tua akan memberikan fragmen jiwanya kepadamu setelah penyusup yang memasuki tempat ini ditangani." Mendengar ucapan dari leluhur roh es, kaisar pertempuran hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Kalau begitu aku harus berterima kasih banyak pada leluhur roh es. Jika kau membutuhkan bantuanku, jangan ragu-ragu untuk memintanya." Sementara orang tua iblis salju dan juga penguasa naga, mereka juga menganggukkan kepalanya dan menunjukkan bahwa mereka juga akan memberikan bantuan pada suku roh es ini. Bagaimanapun juga, suku roh es itu adalah suku yang cukup kuat dan akan memiliki manfaat yang besar jika mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan suku roh es ini. Sementara leluhur roh es hanya bisa tersenyum lalu dia mengatakan, "Orang tua ini sangat berterima kasih banyak atas niat baik kalian. Namun, penyusup rendahan itu yang berasal dari dunia yang sangat rendah tidak layak menjadi perhatian kalian. Yang harus kalian lakukan hanyalah menonton saja dari belakang." Setelah berkata seperti ini, leluhur roh es pun memberikan perintah pada para pimpinan cabang suku roh es, "Aktifkan formasi besar." Orang tua ini ingin melihat
apakah manusia rendahan dari dunia bawah itu memiliki keberanian untuk tetap memasuki tanah leluhur dari suku Roh Esku? Mendapatkan perintah seperti ini, para pimpinan suku cabang secara serempak berkata, "Baik." Kemudian mereka telah berubah menjadi kilatan cahaya yang tidak terhitung jumlahnya yang melesat keluar dari dalam aula besar. Selanjutnya, kekuatan roh yang sangat menakutkan pun melonjak di dalam suku Roh Es, dan lapisan cahaya es dengan cepat telah menyebar. Energi dingin yang ada di pintu gerbang masuk menuju tempat ini juga langsung meluas. Ruang yang ada di sekitarnya dalam sekejap saja langsung membeku, sementara banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya telah berdiri di langit. Kekuatan roh telah berdenyut-denyut seperti sebuah jaring yang tidak akan pernah bisa dihindari. Sepenuhnya hal itu telah menyelimuti seluruh suku Roh Es ini. Detik berikutnya, ada sebuah teratai es kini telah naik ke udara, dan leluhur Roh Es duduk di atas teratai itu. Tatapan matanya terlihat sangat dingin ketika melihat pintu masuk menuju tempat ini. Semua pertahanan dari tanah leluhur suku Roh Es kini telah sepenuhnya diaktifkan. Selanjutnya, dengan adanya leluhur Roh Es di tempat ini, bahkan seorang penguasa surgawi saja hanya bisa memilih untuk mundur. Dalam waktu yang cukup singkat, seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat sunyi. Hanya ada hawa dingin dengan niat membunuh yang besar melonjak di dalam diri dari orang-orang suku Roh Es. Tatapan para ahli dari suku Roh Es ini telah terfokus pada gerbang raksasa yang merupakan pintu masuk ke dalam tempat ini. Tiba-tiba saja, tatapan mata dari leluhur Roh Es kini telah menyipit karena dirinya bisa melihat sebuah riak-riak yang telah muncul di formasi pelindung suku ini. Sebuah kemarahan langsung terdengar dari suara leluhur Roh Es. Orang itu benar-benar berani datang, dan dia adalah orang bodoh yang sangat ceroboh. Sebuah energi dingin pada saat ini langsung menyebar ketika ada suara langkah kaki dari seseorang yang samar-samar berjalan di udara. Tatapan mata dari para ahli suku Roh Es yang tidak terhitung jumlahnya menyaksikan sosok yang telah muncul dengan aura yang sangat mengerikan. Sosok itu sebenarnya adalah Lindong yang sudah berdiri di hadapan banyak orang, dan aura dari dalam tubuh Lindong adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah petir kali ini juga telah menyebar dari tongkat kaisar petir yang telah dia pegang. Ekspresi Lindong ini mirip dengan seseorang dari zaman kuno dengan wibawa yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, Lindong pun berkata dengan nada suara yang bergema di dalam tanah leluhur suku Roh Es, "Aku adalah Lindong dari dunia bela diri, datang mengunjungi suku bangsawan Roh Es untuk meminjam tablet Roh Es." Meskipun di tempat ini ada banyak para ahli dari suku Roh Es yang telah mengaktifkan formasi pelindung dengan energi dingin yang sangat mengerikan, namun banyak orang masih merasakan jantung mereka berdebar-debar ketika mendengar ucapan dari Lindong. Sementara Lindong sendiri yang ada di hadapan dari orang-orang kuat seluruh suku Roh Es, dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Tatapan matanya masih tetap terlihat tenang dan juga tanpa emosi. Hal ini memberikan perasaan yang tidak nyaman bagi seluruh orang yang ada di dalam tempat ini. Sementara leluhur Roh Es yang juga telah menegang, tiba-tiba saja dia berkata dengan nada suara yang cukup dingin, "Tangkap penyusup itu." Ketika suaranya bergema, ketakutan di dalam hati seluruh orang dari suku Roh Es pun segera menghilang. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui bahwa leluhur Roh Es adalah penguasa surgawi dan dia adalah pimpinan dari tempat ini. Oleh karena itu, banyak orang-orang dari suku Roh Es tiba-tiba saja berteriak dengan keras, "Mari kita bergerak dan menangkap penyusup itu." Suara yang tidak terhitung jumlahnya dalam sekejap saja bergemuruh di dalam tempat ini, dan banyak orang sekarang telah bergerak. Hal itu menimbulkan sebuah pemandangan yang cukup luar biasa. Sementara Lindong yang tidak memiliki ketakutan sedikit pun, tiba-tiba saja Lindong menangkupkan kedua tangannya dan dia berkata dengan lembut, "Salam hormat
Untuk leluhur roh es, sekali lagi perkenalkan, aku adalah Lindong dari dunia bela diri dan telah jauh-jauh datang mengunjungi suku bangsawanmu ini hanya untuk meminjam tablet roh es. Jika Anda bersedia meminjamkannya, maka aku akan menganggap ini sebagai hutang yang besar yang tidak akan pernah aku lupakan. Wajah dari leluhur roh es masih tetap tanpa ekspresi ketika mendengar ucapan dari Lindong. Detik berikutnya, dia pun segera mengatakan, orang tua ini sudah mengetahui niat dari dirimu. Namun, kau juga harus tahu bahwa tablet roh es itu merupakan harta yang sangat berharga di dalam sukuku. Setiap kali digunakan, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tablet roh es. Oleh karenanya, sebagai orang tua yang cukup bijaksana, aku tidak bisa meminjamkannya kepada orang luar. Setelah mendengar ucapan dari leluhur roh es, sebuah kekecewaan pun melintas di raut wajah dari Lindong. Segera setelah itu, Lindong menarik nafas dalam-dalam, lalu dia mengatakan, kalau begitu, aku harus melakukan tindakan yang cukup keras terhadap kalian semua. Lindong mengetahui, mungkin suku roh es ini memang akan memiliki kesulitan, tapi hal itu tidak akan pernah dipedulikan oleh Lindong. Satu-satunya hal yang Lindong tahu, hanyalah tablet roh es merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa menghidupkan kembali Huan-Huan. Dan Lindong akan mencari cara lain untuk memperbaiki kerusakan pada tablet roh es. Bagaimanapun caranya, Lindong harus bisa mendapatkan tablet roh es itu. Dan tidak menjadi masalah apakah suku roh es mau menyerahkannya atau tidak. Detik berikutnya, suara gemuruh yang sangat mengerikan pun langsung terdengar. Dan kilatan yang tidak berujung sebenarnya telah mulai keluar dari tongkat kaisar petir yang ada di tangan Lindong. Sekarang, sebuah petir-petir telah mengamuk dan melingkar di seluruh tubuh Lindong. Setiap pergerakan dari Lindong sudah dipenuhi oleh kekuatan penghancur. Ketika melihat hal ini, sebuah cahaya dingin telah melintas dalam tatapan mata leluhur roh es. Lalu dia mengatakan, benar-benar orang yang kurang ajar. Suku roh esku ini telah berdiri tegak di dunia 1000 besar selama jutaan tahun. Badai macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Memikirkan bahwa ada orang bodoh dari dunia rendah sepertimu benar-benar berani membobol suku roh esku untuk mengambil tablet roh es adalah sebuah lelucon yang tidak bisa dimaafkan. Orang-orang dari suku roh es, usir penyusup ini. Mendengar perintah dari leluhur roh es, banyak orang dari suku roh es ini pada akhirnya kembali bergerak, dan mereka kembali bergerak secara bersamaan. Pada akhirnya, suara gemuruh sekali lagi telah terdengar, dan tekanan yang sangat luar biasa dari para ahli suku roh es kini telah benar-benar memudar ketika jarak mereka hanya 100.000 kaki dari tempat Lindong. Bahkan banyak orang dari suku roh es tidak mampu mendekati Lindong untuk saat ini. Hati para ahli dari suku roh es benar-benar menggigil ketika melihat adegan seperti ini, dan mereka semuanya tidak berani bertindak gegabah. Pada akhirnya, orang-orang dari suku roh es dengan cepat membentuk segel di tangan mereka, dan kekuatan roh es yang sangat menakutkan sekarang telah melesat ke arah langit. Kekuatan roh es ini benar-benar telah berkumpul, yang kemudian berubah menjadi 1000 naga es raksasa. Di setiap naga es itu mengeluarkan aura dingin yang seolah-olah mampu membekukan seluruh dunia. Raungan dari 1000 naga raksasa telah bergemuruh di dalam tempat ini. Detik berikutnya, naga-naga raksasa itu telah meluncur ke arah Lindong dengan cepat. Sementara Lindong hanya mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan yang luar biasa itu. Tapi ekspresi Lindong masih tetap tidak berubah dan terlihat acuh tidak acuh. Selanjutnya, Lindong dengan santai menghentakkan kakinya, dan pada akhirnya, petir yang sangat menyelokan langsung terbentang dari bawah kaki Lindong. Hal itu sebenarnya langsung menyapu naga-naga es yang kemudian dar. Petir dan juga es kali ini saling bertabrakan dengan cara gila-gilaan. Naga es raksasa pun satu persatu telah dihancurkan, sementara kilatan petir dari milik Lindong masih terus mengalir tanpa henti. Gelombang kejut dari kekuatan roh yang telah dihancurkan
pada saat ini membuat ruang yang ada di sekitarnya seolah-olah akan runtuh. Tapi Lindong bahkan tidak melirik ledakan yang terjadi antara benturan kekuatan petir dan juga naga es. Lindong saat ini dengan santai berjalan lurus ke arah depan menuju barisan besar yang ada di depan sana. Hanya dalam 1 detik saja, sosok dari Lindong sebenarnya telah menerobos masuk ke dalam formasi pelindung yang dibentuk oleh banyaknya ahli dari suku roh es. Dan tatapan mata dari Lindong saat ini melihat tajam pada leluhur roh es. Meskipun formasi pelindung suku roh es ini sangat tangguh, namun hal itu masih tidak mampu menghentikan pergerakan dari Lindong. Dan satu-satunya yang menjadi titik fokus Lindong saat ini hanyalah leluhur roh es. Banyak para ahli dari suku roh es raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup muram ketika Lindong bisa dengan mudah melewati formasi pelindung dari suku ini. Pada akhirnya mereka semuanya berkata dalam hati, pria ini benar-benar sangat kuat dan kekuatannya kemungkinan setara dengan penguasa surgawi biru sejati. Mata dari leluhur roh es kali ini telah menyipit ketika dirinya melihat seorang Lindong. Segera setelah itu, dia mengambil langkah untuk berdiri di atas teratai esnya dengan tatapan mata yang masih terfokus ke arah Lindong. Selanjutnya, leluhur roh es pun segera mengatakan, untuk berani menerobos masuk ke dalam suku roh esku, sepertinya kau memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, kau akan membayar harga yang sangat mahal karena sudah meremehkan suku roh esku. Dalam sekejap saja suhu yang ada di tempat ini langsung berubah menjadi sangat dingin. Dan energi dingin itu dipancarkan dari dalam tubuh para ahli suku roh es, seolah-olah menyebabkan seluruh dunia akan segera membeku. Kekuatan dari leluhur roh es akan sangat meningkat jika dirinya bertarung di dalam dunia yang telah membeku. Dan ini adalah keuntungan dari lokasi yang dia tempati. Sebuah energi dingin dengan cepat menuju ke arah Lindong dan bahkan membuat ruang yang ada di sekitar Lindong sebenarnya telah dibekukan. Ini benar-benar mirip dengan sebuah penjara yang telah menjebak Lindong. Setelah leluhur roh es merasa dirinya sudah mampu menjebak Lindong di dalam penjara es, detik berikutnya dia mengatakan, untuk menunjukkan betapa seriusnya kita ketika menghadapi dirimu, maka aku hari ini akan membiarkanmu merasakan salah satu dari 3 teknik pamungkas yang terkenal dari suku roh esku. Teknik pamungkas, seni es abadi. Setelah leluhur suku roh es mengatakan hal itu, suara gemuruh pun langsung terdengar. Dan tiba-tiba saja jutaan balok es kini telah melesat keluar dari energi dingin yang tidak berujung, yang kemudian menembus ruang udara untuk menabrak tubuh Lindong. Banyak para ahli dari suku roh es telah menyaksikan serpihan-serpihan es dengan cepat menyebar di tubuh Lindong. Dan hanya dalam beberapa saat, tubuh Lindong sebenarnya sudah dibekukan. Kali ini, tubuh dari Lindong sendiri sebenarnya sudah tertumpuk oleh serpihan-serpihan es yang kemudian berubah menjadi gunung es raksasa. Tubuh kecil dari Lindong terlihat di tengah-tengah dari gunung es raksasa ini. Para ahli dari suku roh es hanya secara diam-diam menghela nafas dengan lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Teknik pamungkas dari suku roh es mereka sebenarnya merupakan teknik penyegelan. Setelah seseorang tersegel di dalamnya, maka tubuh dan kekuatan rohnya juga secara otomatis akan langsung dibekukan dan akan cukup sulit bahkan bagi seorang penguasa surgawi untuk bisa melarikan diri. Selama bertahun-tahun ini, tidak diketahui berapa banyak ahli puncak yang telah menderita akibat teknik penyegelan dari leluhur roh es mereka. Dan kali ini, Lindong yang berasal dari dunia bela diri juga telah merasakan teknik penyegelan itu. Leluhur roh es hanya bisa memandang gunung es megah, yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang serius, segel ini akan bertahan selama 1 tahun dan secara otomatis akan rusak setelah itu. Kau akan tinggal di dalam tempat ini selama 1 tahun sebagai hukuman karena telah menerobos masuk ke dalam suku roh esku. Setelah berkata seperti ini, leluhur roh es berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba saja, tak,
Suara retakan pun terdengar dari gunung es. Hal itu membuat leluhur roh es tiba-tiba saja pupil matanya menjadi menyusut dan tubuhnya menegang ketika melihat banyak retakan telah muncul di gunung es besar yang ada di depan sana. Hal itu langsung membuat ekspresi di wajah leluhur roh es berubah-ubah karena dia benar-benar tidak percaya dengan adegan ini, yang kemudian mengatakan, "Apa? Kekuatan rohnya belum disegel. Bahkan kekuatan roh penguasa surgawi saja akan langsung tersegel dan tidak akan pernah bisa melakukan kontak dengan dunia luar. Namun, kenapa kekuatan roh dari Lindong itu tidak mampu sepenuhnya tersegel?" Ketika sebuah keterkejutan memenuhi hati dari leluhur roh es, tiba-tiba saja banyak cahaya petir kini telah menerobos keluar dan secara perlahan menyebar di gunung es raksasa itu. Sementara Lindong yang ada di dalamnya tiba-tiba saja mengatakan batu simbol petir, pemecah teknik petir surgawi, yang kemudian diar. Dalam sekejap saja, gunung es raksasa kini telah dihancurkan menjadi serpian-serpian es dengan cara yang sangat mengerikan, dan hal itu langsung menyebar dalam sekejap saja. Serpian-serpian es ini telah menari-nari di langit, sementara para ahli dari suku roh es yang tidak terhitung jumlahnya hanya bisa menghirup hawa dingin. Seni es abadi dari leluhur mereka sebenarnya bisa dipatahkan dengan mudah oleh Lindong. Hal itu membuat para orang dari suku roh es kemudian mengatakan, orang ini, dia benar-benar seperti monster. Ekspresi banyak orang dalam sekejap saja telah berubah menjadi sangat serius. Sementara ketakutan juga terlintas dalam tatapan mata mereka. Melihat adegan yang telah muncul di hadapannya, leluhur roh es kemudian mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa kekuatan roh petir yang telah dikultivasikan orang ini sebenarnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan." Banyak tatapan mata seluruh orang-orang yang ada di tempat ini masih terus terfokus ke arah Lindong, dan mereka merasakan sebuah tekanan yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, seluruh orang yang ada di dalam tempat ini mulai mengerti betapa kuatnya seorang Lindong yang memiliki keberanian untuk menerobos masuk ke dalam suku roh es mereka sendirian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera mengamuk dan mengobrak-abrik seluruh suku roh es ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.